والقدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang materi Olimpiade Matematika, yaitu yang pertama adalah teori bilangan, kemudian kita lanjutkan dengan aljabar, kemudian setelah itu materi kombinatorika, dan kali ini kita akan beralih kepada materi yang terakhir, yaitu adalah tentang geometri dan trigonometri. Pada pertemuan pertama ini yang kita akan bahas berkaitan geometri dan trigonometri adalah teorema-teorema tentang lingkaran yang saya namakan Six Circle Theorems. Oke, kita langsung saja kepada definisi lingkaran. Jadi diberikan bilangan real positif R yang tetap dan di titik tetap A. Himpunan semua titik yang berjarak dari R dan titik A disebut dengan lingkaran dengan pusat A dan jari-jari R. Jadi kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jadi kurva ini, kurva yang terlihat pada gambar ini, ya, itu adalah himpunan semua titik yang berjarak R, jaraknya R dari suatu titik tetap A. Nah, kurva ini disebut dengan lingkaran dengan pusat A dan jari-jari R. Oke, kita langsung kepada teorema yang pertama dari teorema berkaitan dengan lingkaran. Teorema yang pertama tentang lingkaran adalah apabila kita diberikan sebuah lingkaran dan sebuah segitiga di mana titik-titik puncaknya itu terletak pada lingkaran dan salah satu sisinya merupakan diameter lingkaran atau melalui titik pusat lingkaran, maka sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut yang merupakan diameter lingkaran itu pastilah sebesar 90 derajat atau siku-siku. Jadi kalau ada sebuah segitiga di mana titik puncaknya pada lingkaran dan salah satu sisinya itu merupakan diameter lingkaran, maka pasti segitiga itu adalah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-sikunya itu berhadapan dengan diameter lingkaran. Oke, kita akan buktikan teorema ini. Perhatikan di sini. AC ini adalah diameter lingkaran. Kemudian saya bentuk di sini sebuah ruas garis yang saya namakan BO. O ini adalah pusat lingkaran. Karena BO, OA, OC itu adalah jari-jari lingkaran, maka sudah pasti BO itu sama dengan AO sama dengan OC. Kemudian kita dapatkan dua segitiga yang sama kaki. Jadi karena BO sama dengan OA,
maka segitiga ABO adalah sama kaki. Katakanlah sudut ABO itu X. Karena dia sama kaki, BO sama dengan AO, maka sudah pasti sudut OAB itu juga X. Kemudian katakanlah sudut AOB adalah alfa. Demikian juga pada segitiga OBC, karena OB sama dengan OC, maka segitiga BOC adalah sama kaki. Oleh karena itu sudut AOB itu sama dengan sudut OBC sama dengan sudut OCB. Katakanlah dan katakanlah sudut BOC adalah beta. Oleh karena itu, karena dalam sebuah segitiga jumlah sudut-sudutnya pasti 180 derajat, maka kita peroleh 2x ya plus alfa. 2x plus alfa itu sama dengan 180 derajat. Demikian juga pada segitiga OBC 2y plus beta pasti 180 derajat. Kemudian kedua hal ini kita jumlahkan, maka kita dapatkan 2 dikali x plus y sama dengan 360 derajat min alfa plus beta. Kita tahu tadi alfa dan beta ini adalah sudut-sudut yang saling berpelurus. Akibatnya alfa tambah beta adalah 180 derajat. Ya. Maka kita peroleh 2x plus y sama dengan 180 derajat. Dengan membagi kedua ruas dengan 2, kita peroleh x plus y 90 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut B atau sudut ABC itu sama dengan X plus Y sama dengan 90 derajat. Maka bukti selesai. Oke, kita lanjut kepada teorema lingkaran yang kedua. Perhatikan di sini. Misalnya kita punya sebuah lingkaran. Ya. O adalah titik pusat. A, B, dan C adalah pada lingkaran. Akibatnya apa? Sudut AOC, di mana O adalah pusat lingkaran, itu pasti 2 kali daripada sudut ABC. Di mana sudut ABC ini dengan sudut AOC ini menghadap busur yang sama. Tapi O di sini adalah pusat lingkaran. Jadi jika AOC dengan ABC menghadap busur yang sama dan diketahui O adalah pusat lingkaran, maka pasti sudut AOC besarnya itu 2 kali sudut ABC. Oke, kita akan buktikan teorema ini. Adalah teorema lingkaran yang kedua. Oke, kita akan buktikan teorema lingkaran yang kedua. Kita akan buktikan di sini adalah sudut AOC, ini sudut AOC itu 2 kali sudut ABC. Atau dengan kata lain, Z ini sama dengan 2 kali X plus Y. Itu yang kita akan buktikan. Oke, saya bentuk sebuah ruas garis yang saya namakan BO. Jadi ruas garis BO. Akibatnya kita punya 2 segitiga. Perhatikan segitiga yang pertama, segitiga AOB. Karena BO dan AO adalah jari-jari, akibatnya BO sama dengan OA. Akibatnya pula kita dapatkan sebuah segitiga sama kaki dengan OB sama dengan OA. Akibatnya lagi sudut OBA itu pasti sama dengan sudut OAB. Katakanlah besarnya sebesar X. Jadi sudut OBA sama dengan sudut OAB sama dengan X. Katakanlah pula sudut BOC adalah alfa. Akibatnya apa? Karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga 180 derajat, maka kita peroleh X tambah alfa, yaitu 2X plus alfa sama dengan 180 derajat. Perhatikan pula di sini segitiga BOC, karena OC itu jari-jari, OB jari-jari, maka OB sama dengan OC. Maka kita dapatkan sebuah segitiga sama kaki, yaitu
segitiga BOC dengan panjang dua sisi yang sama, yaitu OB sama dengan OC. Akibatnya pasti sudut OBC sama dengan sudut OCB, katakanlah sebesar Y. Jadi sudut OBC sama dengan sudut OCB sama dengan Y. Katakanlah pula sudut BOC itu adalah beta. Nah, karena dalam sebuah segitiga jumlah sudutnya 180 derajat, maka kita peroleh Y tambah beta sama dengan 180 derajat. Yaitu apa? 2Y plus beta sama dengan 180 derajat. Kemudian dua persamaan ini kita jumlahkan, maka kita peroleh 2 dikali X plus Y sama dengan 360 derajat min alfa plus beta. Perhatikan di sini, karena dalam sebuah sudut satu lingkaran penuh itu dijumlah 360 derajat, maka alfa plus beta tambah Z adalah sama dengan 360 derajat. Oleh karena itu, si Z tadi itu sama dengan 360 derajat dikurang alfa plus beta. Nah, artinya di sini 360 derajat min alfa plus beta ini dapat diganti dengan Z. Akibatnya kita peroleh apa? Kita peroleh Z itu sama dengan 2 dikali X plus Y. Maka bukti selesai. Terbukti bahwa sudut AOC itu 2 kali sudut ABC. Oke, kita beranjak kepada teorema lingkaran yang ketiga, circle theorem 3. Perhatikan di sini. Teorema ini mengatakan bahwa kita perhatikan di sini sudut ADC dengan sudut ABC. Jadi ADC dan sudut ABC ini menghadap apa? Menghadap busur yang sama. Sudut DAC menghadap busur AC, sudut ABC juga menghadap busur AC. Jadi setiap sudut yang menghadap busur yang sama itu pasti sudutnya adalah sama. Karena tadi ADC menghadap busur AC, kemudian ABC menghadap busur AC, busur yang sama yaitu AC, maka sudut ADC itu sama dengan sudut ABC. Oke, kita akan buktikan teorema ini. Perhatikan di sini. O adalah pusat lingkaran. Jadi O adalah pusat lingkaran. Jadi menurut teorema kedua tadi, karena ADC itu alfa, maka AOC itu adalah 2 alfa. Demikian juga menurut teorema kedua dari lingkaran tadi, karena ABC adalah beta, maka sudah pasti AOC adalah 2 beta. Ulangi lagi, menurut teorema yang kedua, karena sudut ADC sebesar alfa, maka sudut AOC sebesar 2 alfa. Ya, karena ABC sebesar beta, ya, sudut ABC sebesar beta, maka sudut AOC sebesar 2 beta. Oke, jadi kita peroleh apa? Sudut AOC itu sama dengan 2 alfa sama dengan 2 beta. Jadi kita peroleh alfa sama dengan beta. Maka terbukti bahwa sudut ADC itu sama saja dengan sudut ABC. Karena ADC maupun ABC menghadap busur yang sama yaitu AC. Maka bukti selesai. Jadi keterangan tertulisnya begini. Yang akan dibuktikan adalah alfa sama dengan beta. Ya. Karena sudut ADC sama dengan alfa, maka sudut AOC 2 alfa menurut teorema yang kedua tadi. Karena sudut ABC sama dengan beta, maka sudut AOC 2 beta. Menurut teorema lingkaran yang kedua tadi. Akibatnya apa? Sudut AOC sama dengan 2 alfa sama dengan 2 beta. Maka kita peroleh 2 alfa sama dengan 2 beta, dan kita telah buktikan bahwa alfa sama dengan beta. Maka bukti selesai. Oke, kita akan teruskan pada teorema yang keempat. Jadi perhatikan di sini, kita mempunyai sebuah lingkaran dan mempunyai titik A, B, C, D itu pada lingkaran. Maka terbentuklah sebuah segi 4 yang merupakan segi 4 kali busur lingkaran. Jadi ketika A, B, C, D itu pada lingkaran, maka dikatakan ini A, B, C, dan D itu adalah siklis. Atau merupakan segi 4 kali busur lingkaran. Yang kita buktikan bahwa adalah jumlah sudut yang berhadapan dari
Segi 4 kali pusat lingkaran itu berjumlah 180 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan artinya sudut BCD ditambah sudut BAB itu 180 derajat. Demikian juga sudut ABC ditambah sudut CDA 180 derajat. Saya ulangi lagi, teorema ini mengatakan jumlah dua sudut berhadapan dari segi 4 kali busur lingkaran itu pasti berjumlah 180 derajat. Oke, kita akan buktikan teorema ini. Oke, perhatikan di sini. O ini adalah pusat lingkaran. BO maupun OD adalah jari-jari lingkaran. Nah, menurut teorema kita yang telah kita buktikan sebelumnya, karena BCD itu sama dengan alfa, maka sudut BOD besarnya ini adalah 2 alfa. Jadi di sini yang kita akan buktikan bahwa alfa plus beta itu harus berjumlah 180 derajat. Menurut teorema kita yang telah kita buktikan sebelumnya, karena BCD itu sebesar alfa, maka BOD sudut besarnya ini adalah 2 alfa. Demikian juga masih menggunakan teorema yang sama, ketika BAD besar sudut BAD sebesar beta, maka sudut BOD sebesar 2 beta. Saya ulangi lagi, menurut teorema kita yang kita telah buktikan, karena sudut BCD alfa, maka sudut BOD besar ada 2 alfa. Karena sudut BAD beta, maka sudut BOD adalah 2 beta. Kita ketahui bahwa jumlah sudut lingkaran penuh itu adalah sebesar 360 derajat. Oleh karena itu 2 beta tambah 2 alfa sebesar 360 derajat. Nah, kita peroleh ya. Jadi yang kita buktikan alfa plus beta 180 derajat. Ini tadi keterangannya ketika BCD sama dengan alfa, maka sudut BOD besar adalah 2 alfa. Ketika BAD sama dengan beta, maka sudut BAD kecil adalah 2 beta. Karena satu lingkaran penuh adalah sama dengan 360 derajat, maka 2 alfa tambah 2 beta itu sama dengan 360 derajat. Atau dengan kata lain 2 dikali alfa plus beta sama dengan 360 derajat. Dan ketika kita bagi 2 masing-masing ruas, kita peroleh alfa plus beta dapat 180 derajat. Maka bukti selesai. Oke, kita lanjut kepada teorema selanjutnya, yaitu teorema yang kelima. Jadi kita mempunyai sebuah lingkaran di sini dan sebuah segitiga ABC pada titik-titik puncaknya pada lingkaran, katakanlah A, B, dan C. Kemudian yang merah ini adalah garis singgung lingkaran di titik A. Maka sudut yang terbentuk ya antara garis merah tadi dengan apa sih dengan sisi AC itu sama dengan sudut yang berseberangan, yaitu ABC. Kita akan buktikan teorema ini. Perhatikan di sini saya bentuk ya sebuah titik O. Titik O ini adalah pusat lingkaran. Kemudian saya bentuk sebuah segitiga yang salah satu sisinya merupakan diameter lingkaran, yaitu segitiga ADC. Segitiga ADC, perhatikan segitiga ADC. Jadi menurut teorema yang sudah kita buktikan, karena sudut ABC dan sudut ADC menghadap busur yang sama yaitu AC, maka tentu saja besar sudut ABC dan sudut ADC adalah sama, katakanlah alfa. Dan menurut teorema kita yang pertama tentang lingkaran, karena AD adalah merupakan diameter lingkaran, maka sudut DCA haruslah siku-siku atau 90 derajat. Jadi sudut yang berhadapan dengan diameter lingkaran AD itu pasti 90 derajat. Akibatnya alfa tambah X itu adalah 90 derajat. Kita juga ketahui bahwa sudut yang terbentuk antara jari-jari dan garis singgung lingkaran itu adalah 90 derajat. Akibatnya X tambah beta juga 90 derajat. Maka kita peroleh apa? Yang akan kita buktikan adalah alfa sama dengan
beta. Alfa sama dengan beta. Ini yang kita buktikan. Dan ada diameter lingkaran, maka sudut ACD siku-siku akibatnya alfa tambah X adalah 90 derajat. Ya. Karena di sini tadi menurut teorema yang pertama bahwa sudut yang berhadapan diameter lingkaran itu pasti 90 derajat. Akibatnya alfa tambah X adalah 90 derajat. Karena segitiga ADC adalah segitiga siku-siku. Akibatnya alfa tambah X 90 derajat. Dan juga karena garis singgung lingkaran, yang mana garis singgung lingkaran, ya, dan OA adalah jari-jari lingkaran, akibatnya sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Akibatnya sudut X plus B, besar sudutnya adalah besar sudut antara OA dengan garis lingkung lingkaran itu adalah X plus beta, itu sama dengan 90 derajat. Maka kita peroleh jadi garis merah menyinggung lingkaran di A dan OA. OA dan jari-jari, akibatnya apa? Beta tambah X ini itu sebesar 90 derajat. Dengan menggabungkan kedua persamaan ini, kita kurangkan persamaan pertama dan kedua, kita peroleh alfa min beta adalah 0 derajat. Jadi terbukti alfa sama dengan beta, maka bukti selesai. Kita mulai soal yang pertama yang berasal daripada OSP 2003. Diketahui sebuah bola dengan jari R ditendang dari A ke B. Bola tersebut menggelinding sebanyak 10 putaran sebelum membentur dinding miring dan berhenti. Berapakah jarak dari A ke B? Ya, jarak dari A ke B. Diketahui gambarnya seperti berikut. Jadi ada sebuah bola berada di A, kemudian ditendang menuju B, dan tepat 10 putaran bola ini membentur dinding miring ini yang sudutnya 60 derajat dengan bidang horizontal. Maka yang ditanyakan adalah berapa jarak dari A ke B. Oke, kita akan lihat. Perhatikan di sini, menurut teorema ke-6 tentang lingkaran tadi, maka kita punya BC sama dengan BO dan segitiga BDC itu sama dengan segitiga BDO. Dengan kata lain, segitiga BDC itu kongruent dengan segitiga BDO. Akibatnya apa? Karena BDC dengan segitiga BDO itu kongruent, akibatnya sudut DBC itu sama saja dengan sudut DBO. Karena sudut CBO 60 derajat, akibatnya sudut DBO itu setengah daripada 60 derajat, yaitu 30 derajat. Maka kita peroleh sebuah segitiga siku-siku di O, yaitu segitiga DBO. Nah, kita akan hitung berapa panjang OB tadi. Panjang OB. Perhatikan di sini. Menurut perbandingan trigonometri, R dibagi dengan OB itu sama dengan tangan 30 derajat. Akibatnya apa? OB sama dengan R dibagi tangan 30 derajat. Atau OB sama dengan R kotangan 30 derajat. Jadi kita perlu OB ini adalah sama dengan R kotangan 30 derajat. Nah, dengan demikian kita dapat hitung jarak A ke B. Jarak A ke B itu adalah jarak AO ditambah jarak OB. Jadi jarak AB itu adalah AO tambah OB. AO berapa panjang? Berapa jarak AO? Kita ketahui bola tadi berhenti tepat 10 kali putaran. Oleh karena itu, maka AO itu adalah 10 kali keliling daripada lingkaran ini. Ya. Berapa jari-jari R? Maka AO adalah 10 dikali 2 VR. Dan OB tadi berapa? OB tadi adalah R kotangan 30 derajat. Kotangan 30 derajat adalah akar 3. Maka R kotangan 30 derajat R akar 3. Jadi OB sama dengan R akar 3. Jadi kita peroleh jarak AB adalah 2 PR kali 10 tambah OB. OB sendiri adalah R kotangan 30 derajat atau R akar 3. Maka kita peroleh ya R dikali 20P plus akar 3. Selanjutnya kita menuju kepada soal OSP 2014 yang memberikan persegi ABCD dengan sisi satu satuan. Sisi AD merupakan diameter lingkaran gamma dan titik E pada AB sehingga EE merupakan garis singgung lingkaran gamma. Hitung luas segitiga BCE. Nah, berdasarkan keterangan dalam soal maka kita dapat gambar
ya, seperti yang tertulis dalam soal, yaitu adalah kita punya sebuah lingkaran. Ini. Dan AD merupakan diameter lingkaran gamma. Sedangkan ABCD ini adalah merupakan persegi dengan panjang sisi satuan. Akibatnya kita peroleh CD itu merupakan garis singgung lingkaran, CF garis singgung lingkaran, kemudian EF dan EA juga garis singgung lingkaran. Nah, katakanlah EA ini sebesar X. Akibatnya menurut teorema lingkaran yang ke-6 tadi, karena CD maupun CF itu adalah garis singgung lingkaran, akibatnya CD sama dengan CF. Karena EF dan EA adalah garis singgung lingkaran, ya, akibatnya apa? Maka EF sama dengan EA. Kalau si EA tadi bernilai X, maka tentunya EF itu juga sama dengan X. Akibatnya CE panjangnya adalah CD tambah X. CD-nya 1, akibatnya CF-nya 1. Akibatnya CE itu adalah 1 plus X. Ya, karena tadi CD sama dengan CF menurut teorema lingkaran ke-6. CD-nya 1, maka CF-nya 1. Ya. Kemudian menurut teorema yang ke-6 tadi, EA dan EF itu adalah garis lingkaran. Karena EA dimisalkan dengan X, maka EF juga sama dengan X. Akibatnya CE itu panjangnya sama dengan 1 plus X. Nah, karena BA itu panjangnya 1 dan EA tadi sebesar X, akibatnya BE itu sama dengan 1 min X. Dan BC adalah sisi dari persegi, akibatnya BC sama dengan 1. Maka kita dapatkan apa? Suatu segitiga siku-siku di B dengan panjang sisi miringnya X plus 1, kemudian dua sisi yang saling tegak lurus adalah 1 dan 1 min X. Jadi keterangannya demikian. EF garis singgung di F, EA garis singgung di A. Ya, akibatnya apa? Kalau seandainya EF itu atau EA sama dengan X, maka EF sama dengan EA sama dengan X. Akibatnya BS sama dengan 1 min X, karena AB kan merupakan panjang sisi persegi. Demikian juga kita peroleh CD garis singgung di D, CF garis singgung di F. Akibatnya CD sama dengan CF, itu sama dengan 1. Maka CE tadi itu adalah CF tambah FE. CF tadi adalah 1, karena sama dengan CD. Akibatnya CE sama dengan 1 plus X. Kita dapatkan sebuah persegi, sebuah segitiga siku-siku di B. Yang panjang sisi miringnya adalah 1 plus X. Dan dua sisi tegak lurusnya lainnya adalah 1 dan 1 min X. Maka dengan menggunakan Pythagoras, kita dapatkan 1 kuadrat plus 1 min X kuadrat plus X plus 1 kuadrat. Dari persamaan ini kita peroleh X-nya 4X sama dengan 1, X-nya adalah 1/4. Maka dengan menggunakan rumus luas, kita dapat luas segitiga BCE, yaitu adalah setengah BE, sehingga BE sebagai alasnya, BC adalah tingginya adalah BC ini adalah sisi segitiga, sisi persegi, yaitu sebesar 1, sedangkan BE tadi, CBE tadi adalah 1 min X. Maka dan CX adalah 1/4, maka kita peroleh 1 min 1/4, yaitu 3/4 dikali setengah kali 1 sama dengan 3/8. Maka kita dapatkan luas segitiga BC adalah 3/8 satu satuan luas. Oke, kita lanjutkan kepada soal berikutnya, yaitu berasal daripada SK tahun 2020 diberikan segitiga ABC dan gamma sebagai lingkaran luarnya. Kemudian garis bagi sudut BAC memotong sisi BC dan gamma berturut-turut titik D dan E. Artinya apa? Jadi garis bagi untuk sudut BAC itu memotong sisi BC di D, dan juga garis bagi sudut BAC ini memotong lingkaran luar segitiga ABC, yaitu gamma tadi di titik D. Kemudian jika sudut B atau sudut ABC adalah 48 derajat dan panjang sisi AB ditambah sama dengan panjang sisi AC ditambah panjang lurus garis D, maka tentukanlah besar sudut ACB atau sudut C tadi.
Oke, perlu diketahui di sini bahwa garis bagi suatu sudut adalah garis yang membagi sudut itu sama besar menjadi dua bagian sama besar. Dalam hal ini garis bagi sudut BAC berarti garis bagi ini membagi sudut BAC sama besar. Oke, kita langsung lihat gambarnya saja supaya jelas. Perhatikan ini garis warna biru ini adalah garis bagi untuk segitiga BAC yang memotong sisi BC di D dan memotong lingkaran di E tadi. Karena garis biru ini adalah garis bagi buat sudut CAB atau BAC, akibatnya sudut BAE itu harus sama dengan besar sudut CAE, katakanlah sebesar alfa. Oke, kita lagi-lagi menggunakan teorema lingkaran yang mengatakan bahwa dalam sebuah lingkaran, dua sudut yang menghadap busur yang sama pasti nilainya sama. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di sini, yaitu sudut CAE itu menghadap busur CE. Demikian juga tadi sudut CBE menghadap busur CE. Oleh karena itu, besar sudut CBE itu pasti sama dengan besar sudut CAE, yaitu sama dengan alfa tadi. Nah, juga perhatikan di sini sudut BAE itu menghadap busur BE, dan juga diperhatikan di sini sudut BCE menghadap busur BE. Akibatnya apa? Besar sudut BCE itu sama dengan besar sudut BAE, yaitu sama dengan alfa. Ini alfa. Jadi kita peroleh sudut pada segitiga BEC ini, yaitu sudut ECB sama dengan sudut EBC, yaitu sama dengan alfa. Jadi kita peroleh segitiga sama kaki BEC. Jadi kita dapatkan CE sama dengan EB. Dan untuk memanfaatkan fakta bahwa AB sama dengan AC plus DE tadi, kita tarik sebuah garis dari titik C yang memotong sisi AB, katakanlah titik F, sehingga panjang AC sama dengan panjang AF. Jadi kita lihat di sini jelas bahwa AB itu sama dengan panjang AF tambah FB, sedangkan di pihak lain AB sama dengan AC plus DE. Dan kita ketahui di sini karena ACF ini sama kaki, maka AC sama dengan AF. Oleh karena itu AF bisa diganti dengan AC. Ya, karena bisa diganti dengan AC, dan kita ketahui AB sama dengan AC plus DE, dan juga kita ketahui AB sama dengan AF plus FB, maka sudah pasti kita simpulkan bahwa nilai FB itu sama dengan DE tadi. Dan perhatikan di sini, AG ini adalah garis bagi, ya, yaitu membagi sudut CAF sama besar, yaitu masing-masing alfa, dan juga sama kaki. Katakanlah sudut ACG sama dengan sudut AFC, jadi sudut ACF sama dengan sudut AFC, yaitu sama dengan beta. Karena dia sama kaki, kemudian juga AG ini adalah membagi sudut CAF menjadi dua bagian sama besar. Akibatnya sudah pasti AG ini pasti tidak lurus dengan CF. Ya, jadi kita peroleh dua segitiga kongruen, yaitu ACG kongruen dengan AGF. Demikian juga halnya dengan AEF. Kita peroleh dua segitiga kongruen, yaitu EGE dan EFG. Jadi kita peroleh segitiga sama kaki CE sama dengan EF. Jadi CE sama dengan EF. CE sama dengan EF. Perhatikan di sini sudut ABC itu menghadap busur AC. Ya. Demikian juga sudut ABC menghadap busur AC. Akibatnya besar sudut AEC pasti sama dengan besar sudut ABC, yaitu sama dengan 48 derajat. Karena tadi sudut CEG 48 derajat, CEG 48 derajat, dan dua segitiga ini yaitu CGE dan FG adalah kongruen, maka sudah pasti kita peroleh GEF
yaitu ini sudut ini GEF adalah juga 48 derajat. Perhatikan di sini pada segitiga ABF maupun segitiga BDE. Kita ketahui tadi FB itu sama dengan BE. Ya. Dan juga kita ketahui tadi bahwa nilai daripada sudut GEF itu adalah 48 derajat. Maka oleh karena itu besar sudut BD adalah 48 derajat tambah alfa. Itu pada segitiga BDE. Juga perhatikan di sini pada segitiga FBE juga sama dengan nilainya, nilai sudut FBE adalah 48 derajat plus alfa. Jadi sudut FBE sama dengan besar sudut BED. Ya. Dan sudah kita ketahui tadi bahwa nilai atau besar daripada CE, panjang CE sama dengan panjang EF. Sama dengan panjang F. Ya. Sama dengan panjang EF. Dan juga kita ketahui tadi ya, CE itu sama dengan panjang CE sama dengan EB. Jadi kita peroleh adalah FE itu sama dengan EB. Jadi FEB adalah segitiga sama kaki. Oke. Selanjutnya, jadi pada segitiga F pada segitiga FBE itu F itu sama dengan apa? Sama dengan BE. Ya, BE pada segitiga BDE. Ya. Jadi dengan 3 syarat tadi kita dapatkan yaitu FB sama dengan BE, kemudian sudut ini sudut apa namanya? Sudut BED sama dengan sudut FBE, kemudian FE sama dengan FB, maka kita simpulkan bahwa segitiga FBE dan segitiga BD itu adalah segitiga yang kongruen. Ya, kongruen. Jadi kita dapatkan segitiga BFE dan segitiga BD adalah kongruen. Karena kedua segitiga ini kongruen, maka kita dapat simpulkan adalah besar sudut yang bersuaian pastilah sama, yaitu sudut BBE sama dengan sudut FEB ya. Jadi kita dapatkan sudut FEB ini itu sama dengan besarnya sama dengan sudut DBE. Jadi kita peroleh segitiga FBE yang sama kaki, yang dua sudutnya sama yaitu 48 derajat plus alfa, dan sudut yang satunya ada alfa. Dan kita ketahui jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Maka kita peroleh 48 derajat tambah alfa tambah 48 derajat tambah alfa sama dengan 180 derajat. Oke, pada akhirnya kita dapatkan. Jadi perhatikan di sini pada segitiga BFE, saya ulangi lagi, kita ketahui kita dapatkan tadi segitiga BFE ini sama kaki karena F sama dengan EB. Oleh karena itu sudut EFB sama dengan besarnya sama dengan sudut EBF, yaitu sebesar 48 derajat plus alfa. Jadi karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, maka kita jumlahkan saja di alfa yaitu alfa tadi ditambah alfa tambah 48 derajat ditambah alfa plus 48 derajat. Jadi saya ulangi lagi. Diperhatikan pada segitiga BFE di sini, yaitu sudut EFB itu sebesar 48 derajat plus alfa. Itu sama dengan sudut EBF. Jadi kita peroleh alfa ditambah alfa plus 48 derajat ditambah alfa plus 8 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi kita peroleh alfanya adalah 28 derajat. Oke, sekarang perhatikan segitiga BAC atau segitiga ABC ini. Perhatikan sudut A ini sebesar 2 alfa. Jadi 2 kali 28 derajat. Jadi besar sudut A adalah 56 derajat. Kemudian besar sudut B adalah 8 derajat. Sedangkan dalam soal ini ditanyakan adalah besar sudut C.
atau besar sudut ACB. Maka dengan mudah kita dapatkan yaitu sudut ACB atau sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 48 derajat dikurang 56 derajat. Itu sama dengan 76 derajat. 180 derajat dikurang 48 derajat dikurang 56 derajat. Jadi sehingga kita dapatkan sudut ACB adalah sama dengan 76 derajat. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang soal OSK tahun 2020. Selanjutnya kita akan bahas sebuah soal USN atau Olimpiade Sains Nasional yang berlangsung tahun 2007 silam. Oke, selanjutnya kita beranjak pada soal yang terakhir, yaitu soal yang berasal daripada Olimpiade Sains Nasional tahun 2004. Diketahui 4 lingkaran yang berbeda bentuk susun sebagai di bawah ini. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ada 4 lingkaran yang disusun dalam bentuk seperti ini, sehingga apa? Membentuk 4 titik singgung. Jadi keempat lingkaran tadi saling bersinggungan sehingga terdapat 4 titik singgung lingkaran seperti gambar berikut ini. Maka buktikanlah bahwa ada lingkaran yang melewati 4 titik singgung 4 lingkaran tersebut. Ya, dan menggunakan teorema lingkaran tadi, maka yang perlu kita buktikan adalah bahwa keempat titik ini merupakan siklis, atau dengan kata lain keempat titik ini merupakan 4 titik yang bentuk tali busur segi 4 lingkaran. Jadi keempat titik ini kita akan buktikan bahwa keempat titik ini bentuk tali busur 4 persegi 4 tali busur lingkaran. Oke. Jadi kita akan buktikan sekali lagi kedua keempat titik ini membentuk 4 segi tali busur lingkaran atau dengan kata lain siklis. Oleh karena itu kita akan buktikan bahwa dua sudut yang berhadapan dari 4 tali busur lingkaran tadi berjumlah 180 derajat. Oke. Kita peroleh gambar seperti berikut sesuai dengan apa yang dituliskan dalam soal. Katakanlah titik singgung tadi adalah titik singgung lingkaran tadi katakanlah adalah A, B, C, D. Kemudian lingkaran-lingkaran tadi masing-masing berpusat di P, di Q, di S, dan di R. Dan yang akan kita buktikan di sini adalah bahwa besar sudut DAB ditambah besar sudut DCB itu sama dengan 180 derajat. Jadi yang kita akan buktikan adalah apa plus beta sama dengan 180 derajat. Perhatikan di sini, kalau PD dan PA merupakan dari lingkaran, akibatnya PD dan PDA merupakan segitiga sama kaki. Akibatnya sudut PDA sama besar dengan sudut PAD. Akibatnya sudut PAD itu sama dengan 180 derajat min sudut P dibagi 2 itu sama dengan 90 derajat dikurang setengah sudut P. Demikian halnya juga kita perhatikan pada segitiga AQB, karena AQ dan QB itu merupakan jari-jari, akibatnya AQ sama dengan QB. Akibatnya segitiga AQB adalah sama kaki. Akibatnya sudut QAB sama dengan sudut BQA. Sudut QBA. Jadi kita peroleh sudut QAB itu sama dengan 180 derajat min sudut Q dibagi 2, yaitu sama dengan 90 derajat min setengah sudut Q. Oke. Demikian pula, perhatikan di sini ada segitiga BSC dengan cara yang sama, itu besar sudut CSCB itu sama dengan 90 derajat min setengah sudut S.
Dengan cara yang sama pula, itu besar sudut DITR sama dengan 90 derajat dikurang setengah kali sudut R. Ya, keterangan lengkapnya secara terus demikian. Ini cukup dibuktikan saat alfa plus beta 180 derajat jumlahnya. Jadi alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Itulah yang kita buktikan. Perhatikan segitiga PAD, segitiga TAB, segitiga SCB, segitiga RCD adalah segitiga sama kaki. Nah, akibatnya apa? Ulangi kembali, ya. Karena tadi kita sudah peroleh bahwa sudut PAD sama dengan sudut PDA, PAD sama dengan PDA, dan jumlah sudut dalam sebuah 180 derajat misalnya, akibatnya sudut besar sudut PAD maupun besar sudut PDA itu adalah 180 derajat dikurang sudut DBA atau sudut B dibagi 2, yaitu sama dengan 90 derajat dikurang setengah sudut B atau sudut DBA. Demikian juga perhatikan di sini, karena BS dan SC adalah jari-jari lingkaran, maka SB sama dengan SC. Akibatnya sudut SBC sama dengan sudut SCB. Akibatnya besar sudut SCB sama dengan sudut SBC sama dengan berapa? 180 derajat dikurang sudut BSC dibagi 2, yaitu apa? Yaitu sama dengan 90 derajat dikurang min setengah sudut BSC. Demikian juga kita perhatikan di sini pada segitiga AQB, karena AK dan QB adalah jari-jari, maka AK sama dengan QB. Akibatnya sudut QAB sama dengan sudut QBA. Akibatnya sudut QAB sama dengan sudut QBA sama dengan 180 derajat dikurang sudut AQB per 2. Kita peroleh sudut QAB sama dengan sudut QBA sama dengan 90 derajat min setengah kali sudut BQA. Demikian tadi juga kita peroleh sudut SBC sama dengan sudut SCB sama dengan 90 derajat min setengah sudut BSC. Dengan cara yang sama juga, karena tadi RC dan RD adalah jari-jari, maka RD sama dengan RD. Akibatnya sudut RDC sama dengan sudut RCD sama dengan 180 derajat min sudut DRC per 2. Itu sama dengan 90 derajat min setengah kali sudut R atau sudut CRD. Maka perhatikan di sini, sudut PAD ditambah alfa ditambah AQB itu saling berpelurus. Akibatnya sudut PAD ditambah alfa ditambah AQB adalah sama dengan 180 derajat. Akibatnya alfa itu sendiri adalah sama dengan 180 derajat dikurang ya DAP dikurang IAB. Oke, sekarang kita hitung berapa besar sudut alfa. Kita ketahui bahwa sudut DAP alfa dengan BAQ itu berpelurus. Akibatnya sudut DAP ditambah alfa tambah BAQ, sudut BAQ adalah 180 derajat. Akibatnya alfa itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut DAP dikurang sudut BAQ. Dan kita ketahui juga bahwa sudut DAP itu sama dengan apa? 90 derajat dikurang setengah kali sudut P atau sudut DPA. Dan kita ketahui pula bahwa sudut BAQ itu sama dengan 90 derajat dikurang setengah sudut P atau setengah sudut BQA. Maka kita peroleh alfa sama dengan 180 derajat dikurang min dalam kurung 90 derajat min setengah sudut DPA ditambah 90 derajat min setengah sudut BQA atau kurung, sama dengan setengah kali sudut DPA tambah sudut BQA. Dengan cara yang sama
perhatikan di sini, karena sudut BCS, kemudian sudut beta dan sudut RCD berlurus, akibatnya sudut RCD tambah beta tambah sudut SCB 180 derajat besarnya. Akibatnya, maka beta itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut RCD dikurang sudut BCS. Dan kita ketahui tadi bahwa sudut BCS itu sama dengan 90 derajat dikurang setengah sudut S atau setengah sudut BSC. Dan juga diketahui pula bahwa sudut RCD itu sama dengan 90 derajat dikurang setengah kali sudut R atau sudut CRD. Ya. Jadi kita peroleh beta itu sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurang 90 derajat minus setengah kali sudut BSC tambah 90 derajat minus setengah kali sudut CRD. Jadi kita peroleh beta sama dengan setengah kali sudut BSC ditambah sudut CRD. Maka kita jumlahkan saja alfa tambah beta. Maka kita peroleh setelah dijumlahkan alfa plus beta, karena tadi alfa sama dengan setengah kali sudut DPA tambah sudut BQA, dan beta sama dengan setengah kali sudut BCSC dan ditambah sudut CRD, maka kita peroleh alfa plus beta setengah dikali sudut DPA, jadi sudut P atau sudut DPA tambah sudut P, ya, ditambah sudut S, sudut BQA ini sama saja dengan sudut Q, kemudian sudut BSC atau sudut S atau sudut ditambah sudut CRD atau sudut R. Jadi kita peroleh alfa plus beta sama dengan setengah dikali buka kurung sudut P tambah sudut Q tambah sudut S tambah sudut R. Kita ketahui tadi PQSR itu adalah puncak-puncak daripada segi 4, dan jumlah sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Akibatnya alfa tambah beta itu sama dengan setengah dikali 360 derajat. Maka alfa plus beta sama dengan 180 derajat. Maka kita sudah buktikan bahwa ada lingkaran yang melalui titik singgung lingkaran tersebut. Maka bukti selesai. Ya, seperti gambar berikut ini, diilustrasikan berikut ini. Jadi alfa plus beta sekali lagi itu adalah besar dua sudut yang saling berhadapan dari segi 4. Maka kita telah buktikan bahwa ada lingkaran yang melalui keempat sisi tadi. Ya. Ada lingkaran yang melalui empat sisi tersebut. Maka bukti selesai. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai teorema lingkaran. Jadi 6 circle diagrams, 6 teorema lingkaran. Jadi silahkan untuk dipelajari, kemudian di follow up dengan banyak latihan, di mana soal-soal untuk latihan sudah saya persiapkan, ya, tentang yang berkaitan dengan apa? Teorema lingkaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.